sini kita akan bagikan panduan untuk bagaimana cara mengkoneksikan PC kita yang ada di rumah dengan AnyDesk, dengan software AnyDesk untuk terkoneksi dengan komputer trainer yang disediakan oleh panitia dalam kegiatan kompetisi LKS daring tahun 2020. Tahap pertama, silakan install aplikasi AnyDesk di masing-masing PC. Kemudian setelah terinstall, silakan buka aplikasi AnyDesk-nya. Masukkan kode yang diberikan oleh panitia lomba. Tuliskan kodenya di sini, misal 698 472 175. Kemudian klik connect dan masukkan password yang diminta. Nanti pihak juri atau pihak panitia akan memberikan otorisasi agar komputer teman-teman bisa terkoneksi dengan komputer yang ada di tempat kompetisi. Setelah terkoneksi, akan muncul tampilan layar ini, di mana ada software Zelio yang dipakai untuk membuat program di dalam smart relay teman-teman, ada ATS untuk membuat program KNX, kemudian ada contoh program dari Zelio atau smart relay, ada contoh program dari KNX, kemudian ada desain dari trainer model yang akan kita buat. Kemudian yang selanjutnya, silakan dibuka kamera terlebih dahulu. Kita laksanakan checking dulu untuk kamera yang terpasang pada PC kita. Ini adalah kamera webcam yang terhubung ke dalam trainer. Kemudian kalau kita ingin mengubah ke webcamnya PC, kita tinggal putar saja. Ini adalah kamera depan. Kalau kita ingin kembalikan, kita tinggal putar lagi, adalah kamera belakang. Untuk terhubung dengan kamera yang ada di trainer. Kemudian setelah itu, silakan buka Zelio-nya. Kemudian open existing program yang sudah diberikan ada di desktop yang ini ya, di tryout SMK ini. Silahkan masuk ke desktop, ambil tryout ini. Kemudian cek dulu konfigurasinya. Oke. Lalu download programnya. I1, I2, I3, I4 ini terhubung dengan switch aktuator pada komponen KNX. Jadi I1 terhubung dengan switch aktuator channel 5 yang ini. Jadi ini akan masuk ke dalam channel 1. Kemudian 6 masuk ke I2, 7 masuk ke I3, kemudian 8 masuk ke I4. Kemudian keluarannya kita lihat dulu di dalam drawing. Keluarannya ke H3, H4 binary input. H3, H4 dan binary input atau universal interface. Maka ini Q1 terhubung ke H5, Q2 terhubung ke H6, Q7 sebagai inputnya untuk binary input, semacam push button. Jadi binary input semacam push button. Push button pertama dari binary input terhubung ke Q3, push button kedua dari binary input terhubung dengan Q4. Jadi ketika kita tekan push button ini, sebenarnya kita tekan binary input atau universal interface. Kemudian lampu yang paling kiri adalah lampu standby. Oke, kita tadi sudah mendownload untuk program pada Zelio-nya sudah terdownload. Sekarang kita akan melihat atau mendownload program yang pada bagian KNX-nya. Silakan buka aplikasi ATS-nya.
Kita tunggu sampai masuk ke dalam program ETS-nya. Aplikasi sudah terbuka. Oke, awalnya adalah kosong, saya delete terlebih dahulu. Oke, dalam kondisi kosong seperti ini, saya besarkan. Yang pertama adalah kita download dulu programnya, import project-nya, ambil yang dari desktop, cari yang project Tryout LKS SMK 2020. Oke. Oke, setelah terimport programnya, silahkan dibuka. Ini adalah program yang sudah kami buatkan untuk sampel simulasi teman-teman ketika melaksanakan tryout. Yang dilaksanakan adalah ada 3 device di KNX. Yang pertama adalah device push button 4 gain. Saya minimize. Device ini push button 4 gain adalah yang ini. Kemudian ada switching aktuator 8 channel adalah yang ini. Ada user interface yang menggantikan push button untuk smart relay ada di sini. Power supply tidak perlu di-download, USB tidak perlu di-download. Kemudian kita download saja program yang sudah ada di situ. Caranya klik kanan, download, partial download. Oke, kalau belum terkoneksi, silahkan masuk ke bagian USB. Downloadernya ada di ETS. Kemudian masuk ke bus. Nah, ini USB-nya. Silakan diklik 2 kali, kemudian tes. Nah, oke, berarti USB sudah terhubung. Kembali lagi ke project-nya. Kita tinggal klik kanan, download partial untuk masing-masing device. Device yang pertama saya download terlebih dahulu. Kemudian device yang kedua. Kemudian device yang ketiga. Oke, semua program sudah terdownload. Kemudian kita akan menguji coba program-program tersebut. Saya tata dulu tampilannya, dan kita bisa melihat semuanya. Caranya kita buka, kita close dulu ini. Silakan buka workplace, open panel, group monitoring. Oke. Yang pertama, kita akan mencoba menyalakan dan mematikan lampu H1. Lampu H1, silakan klik start. Kita cek lampu H1. Lampu H1 ada di paling atas. On off H1, silakan diklik. Kemudian dipilih on. Kemudian red. Lampu H1 menyala. Kemudian kita pilih off, red, lampu H1 mati. Saya bersihkan layarnya. Kemudian kita akan coba nyalakan lampu H2.
Saya pilih on, right, lampu H2 menyala. Saya pilih off, right. Ini masih full KNX. Jadi lampu H1, H2, H3, H4 tahap awal adalah full dikendalikan oleh KNX, oleh push button 1, push button 2, push button 3, push button 4. Kemudian lampu 3. Oke, kemudian kita matikan. Oke. Kemudian lampu 4. Oke, kemudian kita matikan. Oke. Perhatikan sebenarnya program ini adalah menggantikan aplikasi tekan atau push button daripada push button 4 yang terpasang. Misal ini push button 1 untuk lampu 1 on, off, lampu 2 on, off, lampu 3 on, off, lampu 4 on, off. Oke, jadi kita bisa lakukan dari sini. Perhatikan ini masih kondisi mati semua. Lampu. Oke, on. Kemudian lampu 2. Sorry, saya matikan dulu lampu 1. Oke. Kemudian lampu 2. Oke. Kita matikan. Oke, jadi kita menggantikan posisi push button ini melalui program. Kemudian untuk yang Zelio, I1, I2, I3, I4 terhubung dengan, jadi I1, I2, I3, I4 terhubung dengan switch aktuator channel 5, 6, 7, 8. Kita akan coba yang I1, yang ada di sini. Kita larikan dulu. Sudah nyala. Kemudian kita run. Oke, kita akan mencoba menyalakan I1. I1 ada di switch aktuator channel 5. Kita cari I1, input pertama smart relay. Oke. Kita pilih on dan ini masih open. Kemudian kita akan write. Oke, maka H5 menyala, I1-nya menyala. Jadi push button ini dipakai untuk menyalakan switch aktuator channel 5 menjadi input I1, kemudian outputnya I1 menyalakan H5. Kemudian saya off. Oke, putus. Kemudian kita coba input I2, input 2 smart relay. Kita pilih on. Jadi adalah channel 6-nya switch aktuator. Kita write. Oke, lihat H6 on. Kemudian outputnya ini menyalakan input 2, input 2-nya on, I2-nya menyalakan H6. Kemudian saya off-kan. Oke, switch aktuator channel 6 putus, I2-nya tidak ada masukan, I2-nya mati. Kemudian berikutnya kita akan pakai untuk I3 dan I4. I3 dan I4 itu berasal dari binary input. Jadi output switch aktuator channel 7 akan menyalakan I3, kemudian outputnya I3 yang ini akan menjadi push button untuk binary input channel 1. Jadi ketika switch aktuator channel 7 on, I3 mendapatkan masukan,
kemudian Q3 akan menjadi push button untuk binary input, kemudian dari binary input atau universal interface ini akan menyalakan H1 dan H2. Kita coba. Input 3, kita pilih on. Oke, menyalakan H1 dan H2. Menggantikan push button nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menggantikan nomor 7. Ini juga terhubung. Kemudian kita off-kan. Oke, mati, ini terputus. Kemudian kita coba untuk input 4. Sama ya, input 4. Input 4 merupakan switch aktuator channel 8 menjadi masukan untuk Q4, keluarannya adalah Q4. Q4 akan menjadi masukan untuk binary input channel 2 untuk menyalakan H3 dan H4. Kita coba. Oke, H3 H4 on, Q4-nya on. Menggunakan push button nomor 8. Kemudian kita off. Jadi semua kegiatan aktuasi yang harusnya kita gunakan lewat tombol, kita bisa laksanakan secara online menggunakan program. Jadi program yang berjalan adalah mensimulasikan keseluruhan tombol yang ada di sini. Push button 1, push button 2, push button 3, push button 4, input satunya Zelio. Saya kasih contoh di sini biar terlihat. Input satunya Zelio, kemudian input 2-nya Zelio, oke, kemudian input 3-nya Zelio, kemudian input 4-nya Zelio. Oke, demikian tutorial penggunaan program simulasi untuk tryout LKS SMK tahun 2020 untuk bidang electrical installation. Selamat mencoba.